yang kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngerjain sabuk kelapa. Istilah kata mah ngalusin, belah-belah, ngecil-ngecilin buat nanam cabe sama tomat. Nah, ini sebelah kita ini nih. Ntar dikecil-kecilin. Ini namanya apa? Sabuk kelapa. Ini sabuk kelapa ini Sabuk tujuannya buat apa? kelapa buat nanam cabe sama tomat. Ya, ini. Jadi tomat sekarang mau kita ya eksperimen nggak eksperimen namanya ini. Ya bukan coba nggak nyoba ini. Kita mah istilah kata mau udah anu aja, udah yakin gitu apa ini jadi lebih bagus cabenya gitu. Lebih bagus daripada sama tanah semuanya. Jadi pakai sabuk ini ntar baru tanahnya sedikit kayak kemarin-kemarin itu hidroponik lah, tanahnya sedikit. Berarti harus dikasih Iya. tanah ya, Tanah emang tanah ya perlu buat nempel pohonnya itu. Iya, buat nempel pohonnya ya perlu. Ini ntar ini dimasukin ke pot yang gedean buat nanam ya cabe. pot yang plastik dari Iya. mineral ya. Ini mineral yang gede gitu. Ini aja. Dari saya aja. Begini nih. Tuh, dibelah-belah. Kalau nggak dibelah-belah, takutnya mah kurang padat ntar jadinya. Tuh, tuh, tuh dibelah-belah. Namanya mah buat nanam cabe. Tuh. Tetap harus kasih air ya. Ya air ya Perlu ya. perlu. Itu kan penyiraman. Tapi ada mendingan ini. Ini mau pakai ini, jadi seolah-olah udah rada lembab. Kalau disiram airnya nggak langsung hanyut semua, kadang resep di sini, gitu. Lain kayak sama tanah. Kalau tanah kan nganyut lagi, istilahnya buat lewat itu tuh air itu tuh. Kalau ini nyimpen ini. Oh, Ya kali coba temen mau mencoba ya di rumah ya, Be ya. ini begini nih, caranya ini begini dulu. Oh, ya. Kita nyari ke tukang kelapa. Ya kalau di kampung-kampung mah banyak itu di kampung-kampung mah yang punya pohon kelapa. Tapi sekarang kan udah rada jarang juga kalau mau di kampung juga di pohon kelapa. Ya karena kan orang bisanya menebang buat bikin rumah. Mentang-mentang anu ditebang doang, agak mau nanam kan gitu jadinya. Sekarang di kampung juga rada susah. Malah gampang-gampang di kota kayak gini nih. Jakarta mah di samping rumah ada yang jualan anu jualan kelapa. Nah, kita manfaatin ini limbahnya ini begini nih. Manfaatin ya. Iya, daripada kebuang. Nah, kita manfaatin buat nanam cabe sama tomat tuh. Cabe sama tomat itu kan emang tempatnya aduh gede. Nama kangkung kan cuma air doang yang kayak kemarin itu gitu. Cabai kan hidupnya aja tahunan itu. Kalau cuma kecil doang ya takutnya makan ulang seger ntar harus banyak. Ini Be, saya mau tanya Be, ini kan musimnya kan lagi panas hujan nih Be ya. Ini kalau buat tanam cabai ini cuacanya bagus sih nggak ini? Ini kalau nanam cabai sekarang bagus ini. Ntar musim musim panas udah buah. Kalau ini hari ini nanam ini nih. Iya nggak banyak resiko mati ini nih. Cuma sayangnya tikus doang. Nggak banyak mati tapi sayangnya tikus doang itu.
Ya itu mah namanya orang nanam sih semua memang ada ujian. Orang dibilang manis-manis jambu itu begitu. Walaupun nanam juga ujiannya itu begitu. Sebenarnya mah bagus. Ini bagus. Jadi ntar musim penter udah panen. Ya, cabai kan sebulan 2 bulan kan udah panen. Cabai makanya. Cabai, tapi ini apa sih cabai kan lagi mahal nih ya. Nah, bukannya mah kita sih bukannya mikirin mahal murahnya ya namanya hidup di kota ya. Ya kita mah buat sendiri aja dah mikirnya nggak usah kemana-mana kan gitu. Jadi kita ada di samping rumah kan gitu. Tinggal ngambil kan rasanya kan gimana gimana ya kalau cabe nggak mikirin mahal murahnya. Iya, ya kita aja yang buat masak sendiri aja dah. Nggak usah itu. Di samping rumah kan kalau ada kan enak rasanya puas gitu seneng seneng gitu ya Sayuran kan kalau nggak ada cabai kan kurang ya. kurang tapi walaupun pedes juga orang banyak nyari juga namanya kan emang ya kayak rempah-rempah itu jatuhnya emang perlu juga buat badan anget namanya kayak jahe gitu itu macam-macam rempah-rempah itu cabai Bukannya perih di perut be. ya perih kalau kebanyakan mah gimana perih perih iya kalau kebanyakan mah perih ah bisa aja loh. Saya mau tanya nih be, masalah apa namanya itu, kalau nanam cabai, kalau pakai serbuk kelapa ini, kira-kira kalau udah berbuah itu ya, itu berapa bulan? Ya itu 2 bulan setengah ya udah berbuah. Iya. Tapi kan 2 bulan setengah udah buah. Setengah ya, Iya. berarti sama kayak di. Sama kayak di tanah juga. Tapi mal lebih bagus kita jamin lebih bagus kalau pakai ginian. Jadi strukturnya terjaga gitu. Iya strukturnya terjaga karena emang kering enggak, basah enggak kan gitu terjaga namanya. Terus ini Kayak di mana be? Apa kan ini kan pakai ginian be ya? Itu kira-kira harus dikasih pupuk kayak semacam garam. ya perlu buat tambahan. Ya kita enggak kita juga bikin sendiri. Oh, Yang bikin pupuk sendiri be ya? bikin sendiri. Iya yang kantang kita mah bikin sama telur, kuning telur, iya kuning telur dicampur sama bumbu masak 1.000 airnya 600 mili tuh. Ini gitu ya. Iya 600 mili. Ntar kalau udah warna oranye tuh siap buat nyiram, buat mupuk. Tapi kadang-kadang ada juga yang gagal, nggak bisa langsung jadi. Kadang-kadang walaupun bikin gitu juga ada juga yang nggak jadi, nggak bisa buat nyiram. Kalau warnanya ciri-cirinya kalau warnanya oranye bisa buat nyiram. Tuh. Jadi ya setengah ya tutup orson itulah akhirnya di anu terus campurin ember yang gede itu kalau pupuk sendiri itu yang buatan dari telur udah cukup jangan buang yang banyak itu buat buat besok lagi tuh Tapi tanpa pakai pupuk harus beli di tempat ini ya, Mbak ya. ya bilang kata mah ya lihat keadaan gitu kalau itu mah keadaannya mudah bagus ya ya iya perasaan mah udah cakep aja loh kalau kayak gini kalau tanaman pakai ginian jadi enggak jarang meleset kayak tanaman pakai kokopit itu yang di tukang kembang itu. Kira-kira Nah, orang-orang udah pada tahu belum nih? tahu mah belum masih sebagian doang yang kayak gini yang kita makanya mah kita kasih tahu ini cara-caranya ya itu Berbagi gitu Mbak ya. iya berbagi bagi yang mau ngikutin ya buat nanem bagus
Jadi halaman juga kelihatan indah, karena ada hijau-hijaunya kan gitu. Ada hasilnya juga. Yang kemarin malah ada yang nanya ke kita itu, Abah, gimana ada pohon duit enggak? Lah ada. Kalau pohon duit itu bacanya sholawat. Tuh, kalau Kirain pohon lagi Be ya. duit. Lah, Berarti kalau iya, kalau pohon duit itu apa namanya pupuknya harus ya pakai harus sholawat Be kita ya. juga pakai sholawat. Iya, kemarin Iya, Kak. Iya. kemarin waktu siaran kemarin ada Iya. yang nanya Be katanya ini pohon ada pohon duit enggak Be? Makanya saya bingung Be Nah, ini. iya, makanya kalau yang kemarin kita jawab pakai sholawat. Kalau main pohon duit mah, oh, Nggak sembarangan Be ya. ya Kalau nggak nanamnya Be ya. sembarangan. Iya, juga terus harus rutin juga. Gimana mau tua kalau baru baca sholawat sebentar kan Iya, gitu. berarti harus terus Be ya. Rajin Be ya. Iya, harus rajin. Baru sholawat sebentar udah mau manen itu mah udah nggak bener namanya. Itu Namanya lain lagi. lain lagi. Ya kalau enggak yang nanya mau ke rumah, ngobrol-ngobrolan enak. Kalau perlu mah malam. Iya, jadi kan ambil ngopi juga siang-siang kayak begini kan nggak ngopi kan nggak resep. Terus enak Be ya. Kalau Iya, puasa ya siang-siang kalau ngopi Be ya. siang-siang ngopi, Orang pada puasa ya. orang-orang pada puasa. Sayang juga kan sebulan sekali. Ya sebulan sekali kalau nggak puasa kan sayang. Berarti kalau udah penuh ini terus ngapain lagi nih Be? Itu cara menentukan tempatinya. Tuh kita nempatin buat nanam cabai. Kalau buat nanam cabai emang tempatnya emang harus gede. Karena cabai pun juga umumnya tahunan. Iya. Lah kalau tempatnya sedikit baru buah sebentar kalau pohon cabenya mati kan sayang lagi resep-resepnya kan gitu. Kalau anunya tempatnya gede kan cabai bisa awet gitu. Kita lanjut. Kita akan menempatin tempat yang buat nanam cabai nih caranya begini nih. Oh, nih, ter, ter tanahnya di tengah sedikit Berarti harus gitu. kasih tanah Be ya di tengah Be. Iyalah, kalau nggak ada tanahnya ya langsung mati tanaman itu. Kalau ada tanahnya kan kena air kan basah. Kalau udah hidup mah ini kan basah sendiri entah mau dikira. Ini pot satu jadi dua namanya. Ini untungnya yang aslinya sebenarnya mah ini. Yang ini ya. Tuh, aslinya potnya ini. Karena satu jadi dua, jadi kita nyari tambahannya ini nih. Tuh. Oh, biar nggak rubuh. Kan gitu tuh. Kan nggak rubuh. Hal itu kalau nggak ada giniannya, ini kalau kena angin rubuh. Oh, rubuh. Kalau ada ininya mah nggak rubuh. Gitu. Jadi ini mah untungnya. Untung juga nyari juga lagi. Nyari buat istilah kata mah tatakannya bawahnya lah. Tapi tatakannya ini fleksibel juga ini multiguna namanya. Ini multiguna, multiguna fleksibel. Tuh. Kenapa aku bisa multiguna? Nah,
Ini sebenarnya mah bekas kaleng cat. Kalau bekas kaleng cat itu yang plastik kan rada tahan lama. Lain nama yang kaleng itu. Kalau yang kaleng sebentar karatan. Kalau karatan udah bocor udah kering lagi. Kalau ini lama nih. Kelebihannya ya pakai kaleng cat ini bisa tanam cabai jadi hidroponik juga. Jadi kayak kangkung bisa. Oh bisa. Nah iya bisa juga. Jadi kan ini kalau disiram airnya ngumpul di sini nih. Oh, ya, Air nggak dibuang. Kecuali lebih, kalau lebih jadi ntar air itu keluar nih karena ada lubangnya sedikit ini nih. Tuh, ntar keluar lewat sini. Tapi kan nggak bisa habis. Ya masih segini. Ini kan corongnya kan udah ke bawah ini nih, ada airnya terus. Tuh. Jadi air tetap ada. Jadi ntar kalau udah istilah kata mah udah disiram, air udah ada, mau udah nggak nyiram-nyiram lagi. Apalagi kalau ketambahan air hujan. Tuh, udah ini. Tapi makan karena kita bisa hidroponik, itu kelebihannya itu. Jadi 2/3 kering, 1/3 basah. Kalau di kampung kan yang pernah kita lihat, kalau tanaman cabai kalau kena banjir itu mati. Iya, lah ini gini nah bukannya kena banjir, emang akarnya sengaja nyebur. Itu karena air udah ada kan gitu di bawahnya. Tuh, kelebihannya itu di situ. Emang akar itu nyebur. Kalau nggak mau nyebur ya ke atas lagi belok kan begitu. Lah udah ini kan tapi kan karena nyebur